Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Miss Eka di sini juga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Apa kalian udah siap? Oke, mari kita simak. Nah, berdasarkan strukturnya, hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Nah, apa sih itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah siput, laba-laba, cacing, dan beberapa jenis yang lainnya seperti porifer, Coelenterata, protozoa. Oke, nanti Miss Eka kasih contoh gambarnya. Nah, tulang belakang itu di mana sih? Jadi tulang belakang itu ada di dalam tubuh kita. Manusia memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata tidak memiliki. Coba kalian pegang punggung kalian. Di punggung kalian itu ada tulang belakang. Oke, nah itulah yang disebut dengan tulang belakang. Untuk hewan avertebrata, dia tidak memiliki tulang. Ngerti ya sekarang? Nah, hewan avertebrata ini dia memiliki struktur tubuh yang masih sederhana. Otaknya tidak dilindungi oleh tulang tengkorak. Susunan sarafnya terdapat di dalam perut dan memiliki rangka luar, seperti si siput. Siput mempunyai rangka luar, yaitu cangkangnya. Kalau tadi hewan avertebrata, sekarang kita bahas tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ikan, burung, katak, mamalia, dan reptil. Nah, struktur tubuh hewan vertebrata sudah sangat jelas yang terdiri dari kepala, leher, badan, hingga kaki. Otaknya sudah dilindungi oleh tulang tengkorak. Saraf hewan tersebut meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Vertebrata mempunyai bentuk tubuh yang simetris dan proporsional. Jauh berbeda dengan hewan-hewan invertebrata yang masih belum profesional dan simetris. Oke, Miss Eka akan memberikan kalian perbedaan tentang struktur hewan invertebrata dan hewan-hewan vertebrata. Nah, hewan avertebrata di sini yang Miss Eka jadikan contoh adalah siput. Struktur siput memiliki cangkang sebagai pelindung terhadap pemangsanya. Siput bergerak menggunakan otot perut yang disebut dengan gastropoda. Gastro itu perut, poda itu kaki. Jadi disambung menjadi gastropoda atau kaki perut. Oke ya. Bagian perut siput berupa jaringan lunak yang berbentuk pipih dan lebar. Pada saat dia bergerak dengan otot perut, bagian depan mengeluarkan lendir untuk mempermudahkan dia pergerakan. Nah, karena badannya itu lunak, maka dia perlu perlindungan. Perlindungannya berupa cangkang. Kemudian ada kelinci sebagai hewan mamalia yang bisa kita gunakan sebagai perbandingan. Nah, struktur rangka kelinci ini dia memiliki dua pasang kaki, sepasang kaki depan dan sepasang kaki di belakang. Kaki depan kelinci lebih pendek daripada kaki belakangnya. Nah, kenapa strukturnya seperti itu? Karena dia gunakan untuk melompat, sehingga dia memerlukan kaki yang belakang lebih panjang daripada kaki yang depan. Kemudian, bisa kita bedakan lagi, contohnya adalah angsa. Angsa merupakan hewan dalam kelompok Aves, termasuk dalam kelompok vertebrata, karena dia memiliki tulang. Struktur tubuh angsa memiliki sepasang kaki. Kaki angsa ini digunakan untuk berjalan, berlari, dan berenang. Pada sela jari-jari angsa terdapat selaput untuk memudahkan berjalan di lumpur dan berenang. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang saya kasih bahwa kaki-kaki angsa itu ada selaputnya. Ada semacam selaput lunak yang menghubungkan antara satu jari dengan jari yang lain. Nah, selaput itu berguna untuk mendorong air sehingga dia tidak terperosok atau mendayung air pada saat dia berenang. Bandingan vertebrata dan avertebrata lainnya adalah antara merpati dan capung. Merpati adalah hewan vertebrata dan capung merupakan hewan avertebrata. Nah, bisa kita lihat pembeda-pembedanya. Yang pertama adalah alat geraknya.
Burung merpati dia bergerak menggunakan sayap dan kaki, sedangkan capung dia menggunakan sayap dan kaki juga, alat geraknya ya. Jumlah organ geraknya, burung dia memiliki berjumlah sayap sepasang atau 2 buah dan kaki juga sepasang. Sedangkan capung dia memiliki sayap 2 pasang atau 4 buah maksudnya ya itu, dan kaki berjumlah 3 pasang atau 6 buah. Kemudian struktur organ geraknya. Pada burung merpati, sayap tersusun atas kerangka tulang, otot, dan bulu. Kaki burung merpati pendek dan kuat, tersusun atas tulang dan otot. Sedangkan capung, sayapnya berbentuk lonjong, memanjang, serta transparan atau tembus pandang yang tersusun atas venasi atau membran. Kaki capung mempunyai semacam duri-duri untuk mempermudah hinggap dan menangkap mangsa. Kemudian dilihat dari fungsinya, sayap yang digunakan merpati untuk terbang, kakinya digunakan untuk bertengger dan berjalan. Jadi sayap pada burung merpati untuk terbang, kaki pada burung merpati untuk bertengger dan berjalan. Sedangkan capung, sayap digunakan untuk terbang, kaki digunakan untuk berdiri, hinggap, dan menangkap mangsa. Jadi kesimpulannya, gerak terbang burung merpati lebih cepat, lebih lincah, dan lebih gesit daripada gerakan capung. Oke ya, karena dia mempunyai struktur yang sudah Miss Eva jelaskan tadi, baik dari organnya, jumlahnya, struktur geraknya, dan serta fungsinya. Selanjutnya, Miss Eka akan jelaskan masing-masing kelompok dari hewan invertebrata beserta gambar sama alat geraknya. Nah, yang pertama adalah kelompok protozoa. Protozoa ini biasanya dia menggunakan alat gerak berupa kaki semu, bulu cambuk, atau rambut getar. Nah, hewan protozoa ini adalah hewan yang satu sel, jadi dia amat sangat kecil. Dia dapat kita lihat kalau kita menggunakan mikroskop. Nah, yang bisa kita tampilkan ini dia menggunakan rambut getar ya, jadi di bagian tepi-tepinya ada bulu-bulu halus. Oke. Kemudian yang kedua adalah porifer atau kelompok makhluk hidup berpori. Nah, kalian pernah nonton SpongeBob nggak? Nah, SpongeBob itu sebenarnya adalah hewan yang ada di dasar laut. Namanya sponge, yaitu hewan berpori. Nah, dia adalah makhluk hidup yang sesil. Artinya sesil dia menetap di dalam atau dasar laut. Jadi dia tidak memiliki alat gerak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Coelenterata. Coelenterata ini adalah hewan yang bergerak dengan tentakel. Contohnya adalah ubur-ubur, ya. Kemudian yang keempat adalah cacing. Cacing dia bergerak dengan kontraksi otot. Nah, yang bisa saya contohkan di sini adalah gambarnya cacing dari planaria, ya, cacing pipih. Kelompok invertebrata selanjutnya adalah moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak, seperti siput, atau bisa juga oktopus, atau bisa juga cumi-cumi. Nah, biasanya dia bergerak menggunakan otot perut atau tidak dengan tentakel. Tentakel itu kaki-kaki yang lunak yang biasanya dia gunakan untuk bergerak. Kemudian yang keenam adalah Echinodermata. Echinodermata adalah kelompok hewan invertebrata berduri yang biasanya ada di dalam laut. Contohnya adalah bintang laut. Bintang laut ini kalau kalian perhatikan pada saat dia masih hidup, ya, tubuhnya dia tidak akan kaku, dia lemas ya. Nah, di balik dari tubuhnya ini dia mempunyai kaki-kaki amburakal yang digunakan untuk bergerak. Walaupun geraknya tidak mungkin cepat, dia pasti bergeraknya sedikit demi sedikit, ya. Kemudian yang nomor 7 itu adalah arthropoda. Arthropoda itu adalah kaki bersegmen. Jadi kakinya itu ada segmen-segmennya atau kakinya itu ada buku-bukunya. Kalau kalian pernah lihat tebu itu ada ruas dan buku-bukunya. Sama seperti kelompok hewan arthropoda ini. Contohnya adalah laba-laba.
Nah, laba-laba ini dia bergerak dengan kaki. Selanjutnya, Miss Eka akan jelaskan kelompok-kelompok hewan vertebrata atau kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Ada 5 kelompok, yaitu Pisces, ikan, 2 amfibi, 3 aves, burung atau unggas, 4 reptil, 5 mamalia. Pisces atau ikan, dia bergerak menggunakan sirip. Di pertemuan awal kemarin, Miss Eka sudah jelaskan bahwa ikan dia bergerak dengan sirip. Dia memiliki beberapa macam sirip. Ada sirip punggung, sirip ekor, ya, yang mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian yang kedua adalah amfibi. Amfibi itu adalah kelompok katak, kodok, salamander yang hidup di 2 alam. Nah, biasanya kelompok amfibi ini dia bergerak menggunakan kaki dengan cara melompat, ya. Kemudian yang ketiga adalah aves. Aves atau kelompok burung, dia bergerak menggunakan kaki dan sayap. Kaki untuk berjalan atau bertengger atau menangkap pemangsanya, Miss Eka, dan sayap digunakan untuk terbang. Kemudian yang keempat ada reptil. Reptil ini biasanya ada beberapa yang menggunakan kaki, ada juga menggunakan otot perut. Contohnya snake atau ular, ya. Nah, tapi yang bisa kita tampilkan di sini adalah buaya. Buaya bergerak menggunakan kakinya, ya. Kemudian ada mamalia. Hewan mamalia ini adalah hewan yang dapat memiliki kelenjar susu. Contohnya adalah sapi, kucing, anjing, dan banyak lagi lainnya. Nah, biasanya kelompok dari mamalia ini bergerak menggunakan kaki. Nah, setelah kalian menyimak video penjelasan dari Miss Eka tadi, Miss Eka harap kalian mengerti dan memahami alat gerak yang ada di dalam kelompok makhluk hidup, baik itu avertebrata maupun vertebrata. Nah, untuk sebagai feedback atau umpan balik, Miss Eka ingin mengetahui kemampuan kalian memahami video Miss Eka. Nah, dengan cara kalian mengerjakan buku paket halaman 28-31 bagian A dan B saja. Ingat ya, bagian A dan B saja. Bagian yang lain Miss Eka tidak minta, ya. Nah, kerjakan langsung pada buku paket menggunakan pulpen. Kenapa Miss Eka meminta kalian menggunakan pulpen? Karena kemarin ada yang menggunakan pensil, setelah difoto jadinya kena sinar lampu atau sinar cahaya handphone, jadinya tidak kelihatan jawabannya. Jadi Miss Eka meminta kalian menggunakan pulpen, ya. Nah, jawaban yang kalian sudah kerjakan di buku paket, kalian foto, kalian kirim ke WA Miss Eka. Nah, pengumpulan tugas Miss Eka tunggu sampai jam 20 WITA hari ini. Waktu memang Miss Eka kasih lama, tetapi Miss Eka harap kalian bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukarela dan sukacita, ya. Miss Eka tunggu. Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Miss Eka harap kalian bisa memahami video penjelasan dari Miss Eka. Kalau seandainya kalian masih belum paham dan belum mengerti tentang apa yang Miss Eka jelaskan, kalian boleh WA Miss Eka. Nanti Miss Eka bantu jelaskan, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.